12.000 hektar tanah milik pesantren Al Zaitun disita sore ini. Bagi MUI dan pemerintah yang harus dilakukan adalah meneliti, menyelidiki dulu. Jadi harus ada penyelidikan tentang sumber dana Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini sangat penting sekali. Karena sebuah pesantren biasanya itu tahap demi tahap. Tapi kalau Pondok Pesantren Al Zaitun, tanahnya saja Masya Allah ratusan hektar, bukan hanya puluhan hektar, ratusan hektar. Bangunannya yang begitu lek, bahkan dikatakan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Ini catatan bagi MUI dan pemerintah, harus menyelidiki sumber dana dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Dana saya ngerasa nggak tersinggung ya, karena emang kita bayar 9 juta saat itu di awal ya. Di awal untuk 6 tahun pendidikan, saya merasa itu sebuah profit ya, karena nggak ada biaya pendidikan yang dalam 6 tahun itu cost-nya itu di 9 juta, saya rasa nggak ada. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional, itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Dasarnya adalah bahwa memang sudah jelas bahwa Panji Gumilang adalah juga selain memimpin di pesantren Al Zaitun, juga menjadi pimpinan di gerakan NI KW9. Muazzab atau pegawai karyawan yang direkrut itu juga dari NI KW9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di seluruh daerah itu juga adalah jaringan NI KW9. Itu dari kepemimpinannya. Nah, kemudian yang paling krusial itu adalah dari aliran dananya. Nah, aliran dananya ini ya, aliran dana yang cukup signifikan yang didapat dari Al Zaitun itu adalah dari gerakan NI KW9. Saya sangat mengaminkan dia itu ini, dan statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu, Mas. Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3, saya lupa namanya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia, dan dia kalau misalnya lihat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar dalam arti, saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di Al Zaitun, tapi Ustadz guru bahasa Indonesia. Okay. Jangan bahas Quran, jangan main jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan, ya lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin Ustadz. Saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama kurikulum yang akan kita kembangkan dalam konteks penguatan pilihan negara. Itu bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya, bukan hanya Al Zaitun, tapi case Al Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup kan begitu. Oh, tertutup ya. Saya cukup dekat dengan Pak Panji Gumilang. Ya, kalau saya melihat dari dalam sih sepertinya tidak ada itu ya. Kalau saya dapatkan dari dalam. Pernah mau dibayat, akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Tahun? Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini. Saya gemes. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya, Mas? Nggak. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Kita memang tahun 2002 sudah melakukan penelitian, kebetulan saya sebagai sekretaris penelitinya. Dan hasil penelitiannya seperti sudah dipublish ya, kita meneliti 3 aspek. Nah, dari situ kita dapatkan data dan fakta bahwa pertama di gerakan NI KW9 terdapat penyimpangan paham keagamaan. Penyimpangan itu sudah masuk kepada wilayah usul, wilayah fundamental agama. Ada hubungan antara NI KW9 dengan pesantren Al Zaitun di 3 aspek. Aspek historisnya, bahwa kelahiran Mahat Al Zaitun itu adalah bagian dari gerakan NI KW9 secara historis.
dari aspek kepemimpinan di pesantren Al-Zaitun, khususnya di yayasan, di kepemimpinan figur Panji Gumilang, kemudian di eksponen, di muazzab, dan sebagian guru itu ada dari unsur NII KW 9. Ada indikasinya artinya tuh ya? Ada faktanya. Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat belakangan menjadi sorotan lantaran memicu kontroversi di media sosial. Seiring dengan itu beredar kabar yang menyebut bahwa 12.000 hektar tanah milik pesantren Al-Zaitun disita aparat berwajib. Informasi tersebut disebarkan dalam bentuk video oleh kanal YouTube bernama Ruang Indonesia baru-baru ini. Nampaknya kontroversi Al-Zaitun tidak hanya berhenti pada kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Nampaknya kontroversi Al-Zaitun tidak hanya berhenti pada kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Lalu apa yang membuat mantan anggota NII Al-Khaidar sangat yakin jika pondok pesantren Al-Zaitun ini sangat erat hubungannya dengan NII KW 9? Pesantren Al-Zaitun ini selama ini kan penuh dengan kontroversi terus-menerus, apalagi belakangan ini ramai dan dia sudah memproduksi banyak sekali ritual-ritual yang aneh, yang misterius, yang bahkan tidak ada landasan landasan fikihnya di dalam Islam, tutur Al-Khaidar. Al-Khaidar pun mengatakan bahwa NII KW 9 sudah memproduksi gerakan Fajar Nusantara dan Musadik dan juga Saifuddin Ibrahim yang kemudian menjadi pendeta. Kemudian ada Milata Abraham juga yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan itu menunjukkan adanya perpecahan di dalam pengelolaan NII KW 9 yang palsu ini, ucap Khaidar. Hal tersebut menurut Khaidar dapat memberikan konsesi ataupun izin kepada jajaran NII yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan infak zakat sedekah dari umat muslim di seluruh Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Kita bisa membayangkan dari satu kabupaten saja Indonesia itu ada sekitar 500-an kabupaten. Di satu kabupaten saja itu berharinya bisa mengumpulkan pada waktu itu tahun-tahun 95 8 juta per hari, ungkap Khaidar. Bagi Al-Khaidar, Ponpes Al-Zaitun tak sulit untuk mendulang dana kegiatannya dengan mengatasnamakan sedekah. Inilah yang menjadi peluru bagi pondok pesantren Al-Zaitun untuk menggait para donaturnya. Dakwah NII KW 9 yang sangat umum itu adalah bahwa berdakwah itu adalah sholat. Jadi mereka jarang sekali untuk melakukan sholat, kemudian mereka ramah dengan banyak orang, bukan tertutup. Jadi mereka ramah dan kemudian mengajak banyak orang untuk kemudian masuk ke dalam KW 9 dan kemudian membayar infak, zakat, sedekahnya setiap hari, bukan hanya setiap bulan, ungkapnya.